Bos, udah liburan lagi aja nih. Haha, nggak ada salahnya dong buat nyobain jajanan dari Kota Kembang, Bandung. Ini dia salah satunya, si pelopor donat susu dengan varian topping rasa kekinian. Penasaran? Kita kenalan dulu nih sama ownernya yuk, Bos. Nah ini dia bos, donat susu yang punya 100 varian rasa. Ya mulai dari taburan susu tabur, ada juga aneka glaze, ada yang pakai krim, dan juga ada yang pakai buah-buahan. Nah buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cuannya dari bisnis donatsu, ikutin terus di Cuan Bos. Meski usianya baru kepala 3, Kang Agis sudah punya usaha kuliner yang disukai banyak orang. Tuh, jajanan donat susunya jadi incaran anak-anak. Tahu nggak, Bos? Ternyata butuh waktu yang tidak sebentar untuk menghadirkan produk donat susunya ini loh, Bos. Jadi singkatnya bos, kita itu dari 2019 itu mulai meriset R&D untuk produk donat, dan baru kita buka di tahun 2022. Dan Donatsu ini menyelesaikan berbagai macam isu yang sudah kita coba selesaikan nih bos. Mulai dari food waste, terus mulai dari experience ya, terus better food gitu ya, dan juga yang terakhir adalah daripada positioning dari produk donat itu sendiri. Wah, bener banget. Dalam berbisnis kuliner, menjaga kualitas dan kesegaran produk harus jadi yang utama, Bos. Produk donat yang umum kita kenal di pasaran biasanya sudah diberi berbagai macam topping. Ini menimbulkan masalah loh bos, karena daya tahan donat menjadi sebentar. Makanya, Doi menghadirkan konsep penyajian donat yang berbeda nih bos. Nah jadi bos, donatsu ini kita itu dibuat dengan resep dari Jepang. Nah makanya kenapa outlet donatsu itu dia transparan bos, ya terbuka gitu ya, terang gitu ya, dan donat yang dipajangnya juga dia polos bos, gitu ya, bukan malah yang udah ada topping-toppingnya. Nah itu lebih menarik buat konsumen karena akhirnya ada experience buat konsumen untuk nyoba berbagai macam topping suka-suka. Mulai dari glaze-nya mereka boleh pilih dan toppingnya juga boleh pilih. Nah selain itu, kenapa kita ngambil konsep donatsu ya atau donat susu? Karena tadi bos, isu tentang better food-nya gitu, dimana target market kita itu kan anak-anak dan ibunya. Gitu, sehingga kalau susu itu kan dia jauh lebih baik daripada hanya sekedar gula gitu. Nah makanya dari situ kita semua produknya nih bos itu mengandung susu. Untuk glaze dan topping yang bisa dipilih ada banyak bos. Yang favorit mulai dari red velvet, matcha, coklat, almond, sampai keju. Sampai ada fruity pie dengan tambahan potongan buah segar di atasnya juga ada loh bos. Yap, menghadirkan pengalaman yang unik dan berbeda inilah jadi kunci utama bisnis donat susu dari Kang Agis, bos. Maka nggak heran nih, walau sudah berjalan kurang lebih 3 tahun, outlet donat susunya sudah ada puluhan dan meluas hingga tersebar di Jawa Barat. Untuk bisa dikenal oleh customer nih bos, yang pertama kita menggunakan nama yang mudah diingat. Ya, salah satunya adalah Donatsu. Yang orang pasti nganggap ini bahwa singkatan dari donat susu gitu. Yang kedua, brand visualnya nih bos. Jadi kita pakai warna biru dan putih, yang dimana jarang banget biasanya usaha donat pakai warna biru dan putih. Yang ketiga, karyawannya, krunya itu semuanya pakai kostum sapi gitu, sehingga lebih memperkuat bahwa ya Donatsu memang adalah pelopor donat susu dari Kota Bandung. Menjadi pelopor jelas punya keuntungan untuk menggait konsumen. Tapi, seiring berjalannya waktu, pasti akan bermunculan kompetitor yang menghadirkan produk serupa dan mirip. Yang pertama lakukan adalah membuka secara masif nih bos ya. Dan dalam 3 tahun ini kita sudah buka 34 outlet gitu ya di Bandung dan juga Jawa Barat nih bos. Makanya salah satu agar kita menjadi top of mind gitu ya adalah tadi percepatan ekspansi, apa itu jumlah outletnya, dan juga kolaborasi dengan teman-teman influencer sebanyak-banyaknya nih bos. Demi menjaga kualitas produk donatnya di berbagai outlet, Doi juga menghadirkan Central Kitchen untuk memproduksi donat susunya sendiri. Nah tujuannya apa? Tadi yang pertama untuk menjaga kualitas produk. Karena kalau produksinya di satu outlet, itu bisa beda-beda nantinya. Tapi kalau sudah tersentral, insya Allah untuk kualitasnya bisa terjaga. Nah yang kedua, dengan sistem Central Kitchen ini,
itu pun bisa mempercepat kita ekspansi nih bos. Jadi outlet kita tuh tidak harus besar-besar. Nggak cuma itu, peralatan yang digunakan juga mendukung produksi yang efisien loh. Nah bos, dengan mesin yang kita punya, ini adalah namanya prover, dan ini dia bisa ngebantu proofing itu jauh lebih cepat. Nah kalau misalkan manual di sebelah sana, itu kita bisa waktunya 50-60 menit. Tapi bos, kalau pakai mesin prover ini, kita bisa sampai hanya 20 menit. Jadi untuk proses proofingnya bisa 3 kali lebih cepat. Dan donat susu yang sudah jadi tinggal dikirim ke outlet-outlet setiap harinya dalam keadaan fresh from the oven nih bos. Mantap! Kenapa kok terinspirasi pakai kostum sapi? Nah, balik lagi nih bos, di Jepang itu kan unik-unik ya, suka ada cosplay dan sebagainya gitu. Nah, itu kita coba adopt bos. Jadi kita adopsi kepada kru kita untuk pakai seragam yang memang full sapi. Sehingga kawaiinya nyampe nih bos ke konsumen. Apalagi kan target marketnya anak-anak tuh ya, anak-anak, ibu-ibu. Jadi sebisa mungkin biar pelayanannya ramah, fun, seru, sehingga bukan hanya dapat produk yang enak, tapi juga dapat pelayanan dan pengalaman yang menyenangkan. Nah, boleh di-spill nggak nih Kang Agis? Berapa sih cuannya? Outletnya itu kan banyak ya, dan ini macam-macam kalau untuk pendapatan atau omset. Ada yang puluhan juta sampai ratusan juta. Nah, dan yang terbaik itu bisa sampai hampir 400 juta satu outletnya dalam 1 bulan nih bos. Wah, cuannya emang nggak main-main kan bos? Walau cuma menghadirkan satu jenis produk aja, bukan berarti tidak bisa menghadirkan cuan yang melimpah. Nah, gimana bos usaha Donatsu-nya? Meskipun fokus dengan satu produk, ternyata usaha Donatsu bisa miliaran juga kan bos? Jadi buat teman-teman semua yang mau mulai usaha, ayo kita mulai bos. Yang penting, cuan bos!